bahwa skandal pembocoran dokumen penyelidikan KPK diduga kuat dibocorkan oleh Firly Bahuri selaku Ketua KPK. Isu yang lagi berkembang sehubungan dengan skandal pembocoran dokumen penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diduga kuat dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Pertama, pembocoran dokumen penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi seperti informasi yang beredar di media sosial maupun di media-media mainstream lainnya semakin memperjelas atau mengarahkan pada dugaan kuat bahwa pelaku dari pembocoran dokumen tersebut dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Karena dokumen tersebut bukan sekedar surat perintah penyelidikan, tapi dia merupakan dokumen yang bisa diindikasi kuat bahwa dokumen tersebut adalah dokumen laporan hasil penyelidikan. Jadi bukan sekedar surat perintah penyelidikan. Berarti segala sesuatunya yang bersifat rahasia, strategi dan lain-lain sebagainya ada di dalam dokumen tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fakta dan peristiwa dari informasi yang beredar dapat disimpulkan bahwa pembocoran dokumen yang bersifat rahasia itu ditujukan atau boleh dikatakan ada indikasi sengaja ditujukan agar pihak tengah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau dalam hal ini pihak Kementerian SDM dapat mengcounter atau mengantisipasi arah dari pemeriksaan KPK nantinya. Sekaligus pembocoran ini sebenarnya dapat berdampak merintangi proses pemeriksaan yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi dokumen tersebut kalau kita lihat ditemukan oleh tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi di ruang Kepala Biro Hukum saat melakukan penggeledahan di kantor Kementerian SDM pada Senin 27 Maret 2023. Analisa yang ketiga, jika saja benar dokumen di atas ditemukan oleh penyelidik KPK di ruang kerja Kepala Biro Hukum Kementerian SDM yang diperoleh dari Menteri SDM Arifin Tasrif dan berasal dari Firly Bahuri selaku Ketua KPK, maka dalam konteks ini, kondisi seperti itu, maka Firly sebagai Ketua KPK sudah sangat dapat diduga kuat sebagai tersangka. Bukan lagi sebagai pihak yang sekedar melakukan pelanggaran etik atau pelanggaran perilaku. Dan yang lebih mengerikan lagi, jika semuanya itu benar terjadi, maka pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan atau tengah dilakukan secara gencar dapat dijegal. Dan pemberantasan korupsi tersebut bisa dikatakan dikorupsi oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri.